Ya, pelaku dengan kejamnya menyetrika punggung santrinya yang baru berusia 13 tahun hanya gara-gara korban bermain pada waktu jam tidur. Lantaran ketakutan, korban rela menahan sakit dan luka dengan tidak menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Pemirsa Silet RCTI, sederet kabar miris kembali hadir dari sosial media terkait aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban yang justru masih sama-sama berstatus pelajar. Dan inilah heboh, santri pondok pesantren di Makassar tewas usai dianiaya senior gara-gara ketuk jendela. Siswa SMP tikam adik kelas pakai gunting di Bengkulu hingga korban alami luka di perut. Juga sederet anak artis pernah dibully sampai ada yang lapor polisi. Berikut kisah-kisahnya. Heboh, santri pondok pesantren di Makassar tewas usai dianiaya senior. Nasib tragis menimpa AAR 14 tahun santri di salah satu pondok pesantren di Makassar. Korban tewas dianiaya seniornya AW 15 tahun hanya karena masalah sepele yaitu mengetuk jendela pada 15 Februari lalu. Menurut keterangan sejumlah saksi, kasus ini bermula saat AW yang tengah berada di perpustakaan pondok pesantren merasa terganggu dan tersinggung lantaran korban mengetuk-ketuk jendela kaca perpustakaan. Pelaku lantas menghampiri dan langsung menganiaya korban di bagian kepala. Korban yang terkapar tak sadarkan diri, kemudian langsung dilarikan pengurus pesantren ke salah satu rumah sakit guna menjalani perawatan. Namun, setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, korban menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa dini hari kemarin akibat luka parah di bagian kepala yang dideritanya. Sementara pelaku sudah diamankan oleh petugas dari Polrestabes Makassar. Keterangan dari pelaku sendiri merasa tersinggung pelaku karena ketika duduk di jendela perpustakaan diketok-ketok, ditanya kenapa kamu ketok-ketok, korban hanya senyum, kemudian dipukul. Lukanya dari keterangan dokter sendiri ada luka pecah di bagian belakang kepala, itu mungkin dia mengakibatkan rusak di otak kecil yang menyebabkan gagal napas dan sebagainya. Ada benda tumpul bang yang digunakan pelaku atau? Tangan, hanya tangan, tidak ada pemakai senjata. Masa 80 udah berapa? Ya. Masa berapa? Masa 80. Nah untuk penanganan tetap ya, sama dengan orang dewasa, cuman perlakuannya saja. Ya perlakuannya kita juga harus maksimal karena maksimal waktu penahanan kami hanya 15 hari. Itu tragis banget lah, maksudnya kalau orang sampai sejahat itu sekarang sih berpikirnya gitu ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa, sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi. Jadi ketika seseorang itu lepas kendali, artinya tingkat awareness terhadap dirinya itu pun dalam kondisi rendah tuh pada saat itu, sehingga bisa kita sebutlah secara umum begitu ya, tingkat sadarnya pun jadi turun. Ini yang membuat dia akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang tidak bisa dia sadari. Siswa SMP tikam adik kelas pakai gunting di Bengkulu, korban alami luka di perut. Seorang siswa SMP negeri di kota Bengkulu ditikam oleh kakak kelasnya sendiri saat berada di kantin sekolah Rabu pagi kemarin. Korban mengalami luka sobek di perut dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Kabarnya sebelum terjadi penikaman, korban siswa kelas 8 dan pelaku siswa kelas 9 sempat terlibat perkelahian lantaran sama-sama antre jajan di kantin sekolah.
Usai kejadian, sambil memegangi perutnya yang berdarah, korban segera melapor ke pihak tata usaha sekolah yang langsung mengamankan pelaku. Kabarnya, pihak sekolah berencana menyelesaikan kasus ini dengan mendamaikan pelaku dan korban yang masih sama-sama anak di bawah umur. Pelaku penusukan yang merupakan siswa kelas 9 yang diperkirakan berusia sekitar 14 tahun. Lalu saat antri membeli makanan di kantin, kemudian ada kejadian berdesak-desakan antara korban dan juga pelaku. Korban ini mendorong pelaku hingga membuat pelaku sampai terjatuh. Kemudian akibat kejadian tersebut, kemudian pelaku yang marah kemudian langsung bangun setelah didorong oleh korban dan langsung mengambil gunting yang terdapat di bagian meja kantin dan secara spontan langsung mengayunkan gunting tersebut ke arah perut korban. Enggak lah, kalau udah sampai segini ya udah nggak benar lah ya. Pendampingan orang tua dan guru itu sangat dibutuhkan, terutama fungsi mereka sebagai kawannya remaja, bukan orang tua atau gurunya remaja loh, kawannya remaja. Jadi kita emang harus menjadi kawan mereka, tempat curhat, tempat cerita-cerita, tempat ngambek, tempat baper, tempat marah, tempat muji-muji, tempat muja-muja. Semuanya memang ada di orang tua dan guru. Sadis, siswa SD di NTT tewas usai dikeroyok 5 temannya saat pulang sekolah. Kabar duka datang dari salah satu sekolah dasar di Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. JJR 11 tahun, siswa sekolah tersebut tewas setelah dianiaya 5 temannya yang berinisial MM, ABM, DNM, HYN, dan AJM di sebuah pematang sawah saat mereka sama-sama pulang dari sekolah belum lama ini. Korban terkapar di pematang sawah dengan luka-luka di dada, perut, pinggang, dan kemaluan setelah dikeroyok secara brutal oleh kelima pelaku. Kasus ini kemudian dilaporkan ayah korban ke Polres Timur Tengah Utara yang langsung melakukan penyelidikan. Turut prihatin sama korban bully, kan nggak pernah ada ya aku di posisi menjadi seorang kakak, sekarang jadi orang tua, atau mungkin aku guru ngelihat ada tindakan bully itu, aduh nggak pengen banget lah, takut entah anakku jadi korban atau saudara atau apa, jadi pasti menyayangkan banget lah tindakan itu. Ya itu udah nggak benar gitu ya, dan itu harus melibatkan polisi gitu. Bahkan menurut saya sekolah harusnya juga terlibat. Jadi sekolah nggak bisa membiarkan siswa yang notabene remaja ini melakukan ini walaupun di luar sekolah ya, walaupun di luar sekolah. Santri Ponpes Tafis Parepare disetrika gurunya sendiri. Aksi sadis dan tak terpuji dipertontonkan MMR 20 tahun, seorang oknum guru pesantren di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku dengan kejamnya menyetrika punggung santrinya yang baru berusia 13 tahun hanya gara-gara korban bermain pada waktu jam tidur. Lantaran ketakutan, korban rela menahan sakit dan luka dengan tidak menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Kasus ini baru terungkap setelah orang tua sesama santri melaporkannya ke orang tua korban yang kemudian melaporkan pelaku ke Polres Parepare. Kejadiannya di Pondok Masjid Agung. Saya juga tidak tahu karena dapat informasi dari orang tua santri yang datang ke rumah. Sebenarnya waktu itu kejadiannya jam 8 pagi. Saya datang menjenguk ini saya punya anak untuk mengambil pakaian kotor dan mengkasih pakaian bersihnya. Dia tidak ngomong apa-apa, dia bakal menutupi. Keesokan harinya baru saya ketahuan karena ada orang tua santri yang datang memberitahukan. Kita menerima laporan dari warga yang mana adanya indikasi penganiayaan yang dilakukan
oleh tenaga pendidik di tingkat Tahfiz Al-Quran, yang mana salah satunya korbannya adalah santri. Yang terpenting saat ini anak yang bersangkutan kita obati dulu, karena ini anak-anak, ya kan, perhatian khusus. Ya, saat ini kita masih mendalami. Saat ini unit reskrim sedang berkoordinasi pihak sekolah. Perilaku kekerasan tidak mungkin ujuk-ujuk muncul. Dia pasti punya riwayat, dia pasti kalau sederhananya itu punya bakat. Nah, bakat ini bisa kita sebut juga nanti dalam konteks gangguan mental yang mempengaruhi terbentuknya itu. Atau dia dilatar belakangi oleh pengalaman hidup tertentu di masa lalu.